Pengujian protein itu untuk susu fitness sangat penting sekali karena memang susu protein itu di takaran sajinya terdapat jumlah protein dan jumlah asam amino yang sangat penting untuk pembentukan otot seorang binaragawan atau seorang atlet. Saya Dwi Yulianto Laksono, General Manager Teknis SIG Laboratory. Saya Ernesto Aryo, General Sales and Marketing Manager SIG Laboratory. Jadi Saraswati Indogenetek adalah sebuah laboratorium yang bergerak di bidang pengujian pangan, kosmetik, suplemen, obat tradisional, dan obat-obatan dari produk-produk farmasi. Dan visi misinya adalah kami ingin menjadi sebuah laboratorium yang one stop, jadi ruang lingkup segala macam pengujian sudah kami sediakan di sini. Itu adalah visi dan misi kami. SIG sendiri berdiri pada bulan Juli 2001. Awalnya adalah sebuah laboratorium yang bergerak di bidang pengujian GMO atau Genetically Modified Organism, atau sekarang yang terkenal dengan istilah transgenik. Tapi mulai tahun 2003-2004 kami sudah mulai menguji produk-produk keamanan pangan. Makanya SIG ini ya dipercaya untuk mengujikan produk-produk mereka. Kami juga sebisa mungkin menyediakan layanan pengujian yang sudah masuk ruang lingkup di Komite Akreditasi Nasional. Sebuah produk itu dalam skala produksi yang besar mungkin ada perbedaan hasil produksi, makanya memang sebaiknya sih ada pengujian yang rutin atau berkala dari produsen tersebut. Kayak ada tanggung jawab untuk ke konsumennya untuk mengujikan produk-produk mereka ini. Jadi memang di SIG ini tiap tahun itu ada assessment dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Setiap tahun kami diaudit pengujian-pengujian yang divalidasi, di trial. Nah, ini yang membuat SIG atau sebuah laboratorium itu bisa dipercaya karena memang ada melakukan audit-audit ini. Kalau untuk parameter pengujian memang ada beberapa parameter yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Kalau untuk BPOM itu sendiri biasanya yang diujikan adalah proksimat, kadar abu, kadar air, dan lain sebagainya, terus protein, dan juga untuk pengujian mikrobiologinya. Karena memang tidak semua produsen atau tidak semua merek itu mau melakukan hal ini. Ya, ada alangkah baiknya kalau memang setelah mendapatkan sebuah nomor registrasi di BPOM itu juga melakukan pengujian-pengujian rutin lainnya. Itu untuk memastikan bahwa memang produknya itu bagus. Jadi pengujian protein kita basicnya adalah dari pengujian KELDAL. KELDAL adalah salah satu metode analisis protein yang sudah dikenal lama, sudah ratusan tahun, dan memang dipergunakan secara luas baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi KELDAL itu basicnya adalah destruksi menggunakan asam kuat, asam sulfat pekat. Jadi sampel susu yang akan diuji proteinnya ditimbang dengan amount tertentu, lalu kemudian akan didestruksi dengan asam sulfat pekat dengan suhu tinggi 400 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu kemudian setelah didestruksi akan didestilasi menggunakan basa dan akan juga ditangkap dengan receiver BCGMM dan kemudian akan dititrasi dengan larutan asam sulfat. Pengujian protein itu untuk susu fitness sangat penting sekali karena memang susu protein itu di takaran sajinya terdapat jumlah protein dan jumlah asam amino yang sangat penting untuk pembentukan otot seorang binaragawan atau seorang atlet. Untuk uji lab sebenarnya sangat penting ya karena memang di Indonesia dan diatur pula oleh Badan POM Indonesia dan FDA bahwa tiap produk itu akan menampilkan suatu label yang bisa tertera di belakang dari suatu produk itu, takaran sajinya, persen AKG sesuai dengan aturan dari individu yang menggunakan produk tersebut. Bukan hanya untuk melihat expire date suatu produk, tapi juga kandungan gizi apakah sesuai dengan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh individu tersebut atau tidak. Sebenarnya kalau dampak negatif, pertama itu adalah pemalsuan ya, karena memang negara kita juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau misalkan suatu produsen mencantumkan hal yang tidak sesuai dengan formulasi, dengan label, itu pasti dari Badan POM juga tidak akan diluluskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang kalau misalkan produk ini adalah produk yang spesifik, kita ambil contoh adalah susu suplemen ini dikhususkan untuk membentuk otot ya, para olahragawan fitness atau binaraga untuk mereka punya target pembentukan otot gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan protein atau asam aminonya tidak sesuai dengan label yang telah dia cantumkan, pasti hasilnya tidak sesuai dengan yang konsumen inginkan. 3 tahun atau 2 tahun yang belakangan memang banyak gaya-gaya hidup sehat yang banyak diaplikasikan para milenial ya. Kalau misalkan kita spesifik terhadap susu fitness atau susu high protein,
mungkin akan terlihat juga kandungan protein dan persen AKG proteinnya, dan juga takaran sajinya. Ya, jadi itu juga penting juga untuk para olahragawan atau para atlet melihat apakah kalori yang dia butuhkan untuk hari ini itu sudah sesuai atau belum. Ya, jadi untuk analisa ya protein, kadar air, lemak dan yang lain, kita mengenal namanya uncertainty atau ketidakpastian. Ya, jadi di lab dan merupakan salah satu klausul dari ISO 17025 untuk good laboratory practice, memang adalah salah satu klausul setiap pengujian itu ada uncertainty. Hasil yang dicantumkan di sertifikat itu dengan LOD atau limit of detection dan juga limit of quantitation memiliki ketidakpastian. Ya, ketidakpastian itu bisa berupa dari penimbangan sampel, terus kemudian juga dari kondisi ambience lingkungan lab, kemudian juga dari presisi analis dari 1 dan 2 analis dan yang lain, itu juga merupakan pengaruh yang bisa mempengaruhi dari hasil uji lab. Gitu. Jadi memang uncertainty itu memang sudah diklaim atau mungkin sudah di-describe, divalidasi, dan juga ruang lingkup dari lab yang bersangkutan. Ya, sebenarnya setiap lab itu memiliki uncertainty-nya masing-masing. Ya, jadi uncertainty itu bisa diukur berdasarkan perhitungan-perhitungan, survey Horwitz, statistik, dan yang lain, sehingga dapat menentukan hasil 5% sesuai dari analisa dan juga validasi dari lab yang dilakukan masing-masing lab. Jadi saya ambil contoh protein. Jadi biasanya yang tercantum di belakang label itu kan biasanya persen AKG. Protein di sini ada 45% AKG. Jadi di sini biasanya kita hasilkan dari kadar protein yang kita hasilkan dari pengujian lab. Protein senilai 81,22%. Biasanya nanti sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 9 tahun 2016 diatur jumlah protein, jumlah energi dan yang lain itu ada tabelnya. Ya, tabelnya seperti ini. Di sini kita gunakan protein umum dengan nilai energi sebesar 2150 kilokalori. Ya, dan kemudian di sini terdapat juga jumlah proteinnya adalah 60. Jadi dari nilai 81,22% protein yang tadi, di sini susu alkoholen, protein yang diuji, ya, jadi 27 gram di sini adalah hasil perkalian dari persen protein dibagi 100% dikali 33 gram, yaitu takaran saji. Dan kemudian dari 27 gram ini, kita dapatkan 45% itu adalah dari nilai gram dibagi dari 60 dikali 100%, didapat hasil 45%. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang kalau misalkan kita menghitung takaran saji atau persen AKG, butuh label dan juga butuh belajar dan browsing ya, karena memang dibutuhkan pengetahuan tentang membaca label dan juga persen AKG dari kandungan gizi suatu produk di belakang label produk tersebut. Mungkin seperti itu. Evolin, that's my evolution.